Hai anak-anak, kita sudah hampir menyelesaikan modul 402 dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekarang kita akan masuk ke dalam rangkuman pelajaran modul 402. Sudah siap untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari? Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Kita akan mulai dari pengertian desa. Desa merupakan lembaga pemerintahan paling bawah di negara kita. Dan sebuah desa terdiri dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung atau dusun. Desa yang sudah maju dapat ditingkatkan menjadi kelurahan. Setiap desa memiliki pemerintahan desa, dan pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat desa, seperti bidang pertanian, lahan sawah dan kebun sebagai pangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai modal usaha penduduk desa, bidang politik dalam negeri untuk penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum. Pemimpin dari sebuah desa yaitu kepala desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa atau pilkades. Tugas dan wewenang kepala desa antara lain membina kehidupan masyarakat desa, menetapkan peraturan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Berikutnya, BPD atau Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu organisasi yang turut mengawas dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja. Dari desa, kita akan masuk ke kelurahan. Kelurahan adalah lembaga pemerintahan yang setingkat dengan desa dan di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa rukun warga atau RW. Pada umumnya, kelurahan berada di wilayah perkotaan. Karena itu, kelurahan sudah lebih maju dari desa. Kelurahan dipimpin oleh siapa anak-anak? Betul, lurah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, syarat untuk menjadi lurah yaitu pegawai negeri sipil, masa kerja minimal 10 tahun, dan memiliki kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat. Lalu, apa perbedaan antara desa dan kelurahan? Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa dan kelurahan dipimpin oleh lurah. Pemerintahan desa dipilih langsung oleh rakyat, sementara di kelurahan diangkat oleh bupati atau wali kota. Pemerintahan desa bukan pegawai negeri sipil, sementara kelurahan harus pegawai negeri sipil. Pemerintahan desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa, sementara pemerintahan kelurahan dibantu oleh sekretaris lurah dan perangkat kelurahan. Lalu pemerintahan desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa, dan untuk pemerintahan kelurahan terdapat lembaga kemasyarakatan. Sekarang kita akan belajar tentang lembaga kemasyarakatan, yaitu sebuah lembaga konsultatif yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah melalui musyawarah dan mufakat. Fungsinya adalah penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, pendukung media komunikasi, informasi, dan sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Dari kelurahan kita bergerak ke kecamatan. Kecamatan adalah lembaga pemerintahan di bawah kabupaten atau kota. Dan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Dan perihal kecamatan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Lalu syarat-syarat menjadi camat apa saja ya? Yang pertama, pegawai negeri sipil. Kedua, menguasai bidang ilmu pemerintahan, dibuktikan dengan ijazah diploma atau sarjana pemerintahan. Dan pernah bertugas di desa, kelurahan, atau kecamatan minimal 2 tahun. Berikutnya tugas umum seorang camat, apa saja ya? Yang pertama, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, lalu mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Dari kecamatan, kita bergerak ke kabupaten atau kota. Pemerintahan kabupaten atau kota disebut sebagai pemerintahan daerah.
Dan daerah kabupaten atau kota memiliki kepala pemerintahannya masing-masing yang disebut sebagai kepala daerah. Untuk pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati. Lalu untuk pemerintah kota dipimpin oleh seorang wali kota. Dan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, kabupaten atau kota menggunakan asas otonomi, yaitu memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang kita bergerak ke pemerintahan daerah provinsi. Pemerintahan di tingkat provinsi disebut juga sebagai pemerintahan daerah. Dan pemerintahan daerah provinsi merupakan perwakilan dari pemerintahan pusat di daerah-daerah. Dan setiap provinsi dipimpin oleh gubernur. Gubernur dan wakil gubernur dipilih melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada sebagai satu pasangan. Dan pemilihan dilakukan secara langsung di masing-masing daerah dan dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Lalu tugas-tugas pemerintahan daerah provinsi apa saja ya? Yang pertama, merencanakan pembangunan. Kedua, menyediakan sarana umum. Ketiga, menjaga lingkungan hidup. Dan keempat, menjaga ketertiban umum. Sekarang kita mengingat kembali DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia. Fungsi DPRD masih ingat anak-anak? Ada 3, betul ya. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah, dan yang ketiga fungsi pengawasan, kewenangan mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah, dan peraturan lainnya. DPRD juga punya tugas dan wewenang, yaitu membentuk peraturan daerah, membahas dan memberikan persetujuan atas RAPBD, lalu mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten atau kota. Setelah tugas dan wewenang, sekarang kita akan masuk ke hak dan kewajiban dari DPRD. Haknya adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Lalu hak sebagai seorang anggota DPRD yaitu hak imunitas, hak protokoler, dan hak keuangan dan administratif. Sementara kewajibannya adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dan mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Berikutnya, kewajiban dari DPRD adalah mengutamakan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lainnya, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, mentaati tata tertib dan kode etik, serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis.